Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara untuk mengatur keuangan pribadi. Perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini telah membuat kita begitu mudah dalam mengatur berbagai hal dalam kehidupan, bahkan dalam sistem keuangan sekalipun. Zaman telah berubah, kamu tak lagi membutuhkan sejumlah catatan atau bahkan buku kas manual dalam mengatur keuangan. Semuanya menjadi lebih mudah dan praktis, di mana kamu bisa mengandalkan berbagai aplikasi canggih dan modern untuk kebutuhan tersebut. Saat ini, berbagai macam aplikasi untuk mengatur keuangan dapat diakses dengan mudah melalui smartphone atau laptop, sehingga pekerjaan dalam mengatur keuangan pribadi menjadi lebih menyenangkan dan mudah untuk semua orang. Ini tentu sangat berbeda dengan belasan tahun yang lalu, di mana kamu akan begitu sibuk untuk mengumpulkan berbagai nota belanja, atau bahkan semua catatan tagihan bulanan yang telah kamu bayarkan. Perkembangan positif ini seharusnya menjadi sebuah motivasi yang baik bagi kamu dalam mengelola keuangan pribadi. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur segala sesuatu jadi lebih baik, khususnya yang terkait dengan masalah keuangan pribadi. Tidak perlu repot dan kesulitan dalam melakukan pengaturan keuangan modern. Simak beberapa langkah mudah yang bisa diterapkan dalam keuangan berikut. Yang pertama, rencanakan dengan cerdas. Sebagaimana pengaturan keuangan lainnya, dalam hal ini juga kamu harus memulainya dengan sebuah rencana terlebih dahulu. Ada banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk kepentingan ini, di mana berbagai pos yang terdapat di dalam keuangan dapat diatur dengan sistem digital. Ini akan jauh lebih mudah dan menyenangkan untuk dilakukan. Pilih dan gunakan salah satu aplikasi yang paling tepat. Dengan aplikasi yang ada, kamu akan dimudahkan untuk mengambil keputusan dalam keuangan, termasuk dalam mengelola keuangan tersebut dengan cara yang cerdas dan tepat. Kedua, lacak dan atasi pengeluaran dengan tepat, bukan hanya di dalam pengaturannya saja. Berbagai pengeluaran yang terjadi dalam keuanganmu juga bisa terlacak dengan mudah. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai macam aplikasi, seperti Mint, Expense Tracker, dan juga Power Wallet. Sejumlah pengeluaran kamu bisa dilihat dengan mudah dengan menggunakan salah satu aplikasi tersebut, di mana pengeluaran ini dapat dibagi per kategori, seperti makanan, minuman, liburan, hiburan, dan berbagai jenis pengeluaran lainnya. Dengan demikian, kamu dapat dengan mudah melihat pos pengeluaran mana yang paling besar dan harus diatasi dengan segera. Kamu akan dimudahkan dalam melakukan analisa pada berbagai pengeluaran yang kamu miliki, sehingga kamu dapat mengambil berbagai tindakan untuk membenahi semua pengeluaran yang dianggap tidak penting dalam keuangan. Pengeluaran yang tidak efektif dapat terdeteksi dengan mudah dan kamu bisa segera memperbaikinya dan mencegah terjadinya pemborosan dalam keuangan. Ketiga, susun rencana jangka panjang. Semua orang membutuhkan sebuah rencana keuangan yang cerdas, sehingga berbagai hal dapat direalisasikan dengan tepat, namun pada kenyataannya, sebagian besar orang justru melupakan betapa pentingnya sebuah rencana keuangan, di mana mereka bahkan tidak memiliki sebuah rencana jangka panjang yang akan menjadi tujuan keuangan tersebut. Ini sebuah kesalahan, sebab berbagai tujuan dalam hidup kamu pada dasarnya tidak bisa terpisah dari rencana keuangan yang kamu miliki. Mulailah menyusun rencana keuangan jangka panjang dalam kehidupanmu. Hal ini tentu dilakukan dengan memasukkan berbagai tujuan jangka panjang yang akan kamu capai nantinya. Pada umumnya, berbagai pos yang sangat penting akan menjadi bagian dari rencana ini, seperti memiliki rumah, mempersiapkan biaya pensiun, mempersiapkan biaya sekolah anak-anak, dan juga berbagai rencana lainnya. Lakukan perhitungannya tepat di dalam pendapatan yang kamu miliki, sehingga jumlah tertentu dapat dialokasikan untuk kebutuhan tersebut. Tidak perlu khawatir akan kesulitan dalam melakukan hal ini, sebab sejumlah website keuangan dan investasi sudah menyediakan alat yang dapat diandalkan untuk menghitung semua hal tersebut dengan mudah. Dengan menggunakan peralatan di sana, kamu bisa melihat besaran biaya dan juga berbagai komponen yang bisa kamu alokasikan dengan tepat untuk menutupi rencana tersebut ke depannya secara bulanan. Keempat, lakukan investasi yang cerdas. Jangan pernah memisahkan rencana keuangan dengan kegiatan investasi di dalamnya, sebab hal ini akan sangat membantu kamu dalam mencapai target keuangan yang kamu inginkan. Saat ini, kegiatan investasi bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan, di mana hal ini bahkan bisa kamu lakukan secara online dan praktis. Belasan tahun yang lalu, berbagai instrumen investasi yang paling populer mungkin hanya berkutat di seputar deposito,
serta tabungan saja. Sebab kedua komponen ini dianggap sebagai instrumen yang aman untuk dipilih. Tapi hal tersebut juga sebanding dengan pendapatan yang tidak tinggi dari investasi tersebut, di mana bank hanya menerapkan sejumlah bunga yang ringan bagi keduanya. Lalu bagaimana kamu bisa mencapai tujuan keuangan dengan mudah? Saat ini sejumlah bentuk investasi lainnya jauh lebih menguntungkan, di mana hal tersebut bahkan bisa memudahkan kamu dalam mencapai tujuan keuangan. Kamu bahkan dapat melakukan investasi secara online selama kegiatan tersebut dilakukan pada wadah yang tepat dan aman. Saat ini, ada banyak bank dan juga lembaga keuangan lainnya yang bisa kamu jadikan sebagai pihak di mana kamu bisa melakukan investasi dalam berbagai bentuk seperti saham, reksadana, obligasi, dan yang lainnya. Pilihlah wadah yang tepat agar investasi bukan hanya menghasilkan, tapi juga aman. Lakukanlah dengan teratur dan disiplin. Dalam mengatur keuangan, kamu akan membutuhkan disiplin yang tinggi untuk melakukannya. Meski diberi kemudahan dengan berbagai aplikasi modern, tapi hal ini tetap harus dilakukan dengan cerdas dan penuh pertimbangan. Pilihlah aplikasi yang tepat, sehingga pengaturan keuangan akan lebih mudah untuk dilakukan. Kali ini kita akan membahas tentang 7 tanda kamu salah dalam mengelola pendapatan bulanan. Apakah kamu sering kehabisan uang sebelum tanggal gajian tiba? Atau kamu masuk ke tim uang gajian sebagian besar habis untuk bayar cicilan atau pay later? Jika salah satunya kamu jawab iya, maka ada kemungkinan kamu mengalami masalah dengan cara mengelola keuanganmu. Kamu tak perlu malu atau takut mengakui jika kamu punya masalah keuangan atau hingga saat ini kamu belum bisa mengelola uang atau gaji bulananmu dengan baik. Mengelola uang di zaman serba online saat ini memang tidak mudah, sebab ada banyak sekali godaan, seperti belanja, jajan, hingga main game online. Atau barangkali ceritanya kamu sudah mencoba bergaya hidup minimalis, tapi tetap saja uang yang dihasilkan tak cukup membantu diri sendiri atau sekedar hidup. Umumnya ada banyak faktor yang bisa membuat pendapatan atau gajimu tidak akan pernah cukup. Misalnya, karena terlalu banyak mengeluarkan uang untuk memenuhi gaya hidupmu. Lebih parahnya, kamu terjebak banyak hutang di berbagai tempat. Akibatnya setiap bulan uang gajianmu sebagian besar terpaksa habis untuk membayar utang-utang tersebut. Sungguh hal tersebut termasuk ke situasi yang cukup berbahaya untuk kondisi keuanganmu. Lebih baik kamu segera menyadari tanda-tanda kesalahan mengelola gaji sebelum terlanjur tenggelam dengan pola keuangan yang tidak sehat. Berikut ini 7 tanda kamu salah mengelola uang bulananmu dan tips mengatasinya. Yang pertama, tidak menggunakan kartu kredit secara bijak. Lebih baik ingat, kartu kredit bukanlah solusi kurangnya gaji. Satu hal yang paling tampak jika kamu mengalami masalah pada pengelolaan pendapatan adalah selalu berpikir dan menjadikan kartu kredit ataupun cara kredit lainnya sebagai solusi atas kekurangan uang gajianmu. Ini adalah cara yang sangat salah. Stop menganggap kartu kredit merupakan solusi saat gajianmu kecil. Ketahuilah jika kamu terus menerapkan pola pikir yang salah tentang penggunaan kartu kredit, maka resikonya tagihan kartu kredit menumpuk, kamu mengalami gagal bayar kartu kredit, dan efeknya BI checking score atau skor riwayat kredit kamu di bank akan tercatat tidak lancar. Perbaiki mindset kamu tentang kartu kredit. Pahami bahwa kartu kredit adalah fasilitas dari bank yang bisa mempermudah hidup dan keuanganmu jika digunakan dengan bijak. Utamakan menggunakan kartu kredit untuk mendapatkan diskon, promo, poin rewards, hingga cashback. Kedua, selalu kehabisan uang bahkan saat awal bulan. Salah satu hal yang menandakan kamu salah dalam mengelola gaji adalah selalu kehabisan uang saat awal bulan. Kalau hal ini jarang terjadi, maka masalah keuanganmu mungkin belum terlalu parah. Tapi jika kamu terus-terusan kehabisan uang gajian setiap bulannya, maka kamu wajib waspada. Sebab ini adalah salah satu ciri-ciri bahwa kamu mengalami krisis keuangan yang cukup parah. Lakukan evaluasi sederhana pada keuanganmu. Tulis apa saja cicilan atau utang yang wajib kamu bayar setiap bulannya. Catat juga berapa kebutuhan hidup yang harus kamu cukupi selama sebulan. Hindari bersikap boros atau belanja hal-hal yang sifatnya konsumtif. Lalu yang paling penting, jangan lupa tahan diri untuk tidak membuka utang baru ketika utang lama belum lunas. Kamu harus berupaya keras untuk bisa keluar dari situasi krisis keuangan. Hindari jebakan kebiasaan gali lubang tutup lubang, seperti halnya berutang untuk menutupi utang yang lain. Jangan lupa berusaha untuk mencari penghasilan tambahan agar kamu bisa mencukupi semua kebutuhan dan membayar utang-utang yang ada. Ketiga, selalu menunggak utang.
Jika pada awal bulan kamu menimbang-nimbang mana saja utang yang harus kamu bayar terlebih dahulu, maka hal ini menunjukkan kamu ada masalah keuangan. Waspadalah, karena penting untuk mengambil tindakan atas situasi tersebut. Jangan berutang lagi. Mulailah perbanyak bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki. Lalu pelan-pelan kamu perlu mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Pikir sebanyak 5 kali jika kamu ingin beli barang tapi uangnya belum cukup. Tahan dulu, jangan sampai utang bertambah. Berlatihkan untuk melakukan review pengeluaranmu. Mulailah untuk tidak membayar utang. Buatlah catatan khusus untuk utang atau kredit yang kamu miliki. Jangan sampai membayar denda. Keempat, keuangan serba pas. Tak ada anggaran yang bisa dipotong. Bagaimana kalau kamu sudah melakukan review tapi tak bisa menemukan anggaran yang bisa dipotong? Kalau kamu mengalami hal ini, artinya kamu mengalami krisis pendapatan. Umumnya, orang yang mengalami ini akan bingung saat harus memilih untuk mana kebutuhan yang sifatnya utama dan tidak. Sebagai solusi, cobalah lagi menimbang manfaat ketika kamu harus mengeluarkan uangmu. Misalnya, kamu mau belanja sepatu, pikirkan dulu, apakah kamu membeli sepatu karena memang kamu butuh sepatu baru atau kamu hanya ingin bergaya saja? Lalu cek lagi, apakah harga sepatu tersebut tidak membebani kamu atau kamu beli sepatu bermerek dan mahal karena gengsi semata. Belajarlah untuk mengetahui mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang keinginan, supaya kamu tidak terjerat krisis keuangan. Untuk pengeluaran bulanan saja kamu selalu kekurangan. Mana bisa kamu menyiapkan dana cadangan untuk keadaan darurat? Ujung-ujungnya, kamu selalu mengandalkan kartu kredit atau berutang sana-sini. Padahal utang kartu kredit akan terus menumpuk dan akan semakin sulit diatasi. Ingat, dana darurat itu penting untuk dimiliki. Sebab dana darurat merupakan simpanan wajib yang akan membantumu di saat kondisi darurat atau mendesak. Dana darurat bisa menjadi penolong di kala sakit, kecelakaan, terkena PHK, serta mencegahmu dari utang. Baik kepada orang lain, perbankan maupun perusahaan fintech lending lewat pinjaman online. Sadarilah bahwa kamu juga perlu menabung untuk menyiasati kebutuhan darurat. Pelan-pelan, kurangi pengeluaran yang tidak perlu dan cobalah untuk lebih berhemat. Lalu uang tersebut kamu alokasikan untuk tabungan dana darurat. Keenam, terus-menerus khawatir akan kondisi keuangan. Kamu terus-menerus merasa was-was dan khawatir tak bisa membeli makanan dan membayar sewa kos atau apartemen. Situasi ini akan berbahaya. Berbeda dengan situasi ketika kamu khawatir tak bisa membayar cicilan atau mobil, karena sifat kebutuhan yang pertama yang disebutkan adalah sangat penting untuk dipenuhi. Bayangkan kalau harus selalu terbangun saat malam memikirkan kondisi keuangan kamu. Kekhawatiran sebenarnya tanda bagus, karena kamu akan sadar dan mulai mengambil tindakan atas situasi yang dihadapi. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus, apakah kamu nyaman dengan kehidupan seperti itu? Sebaiknya buatlah catatan keuangan bulanan, dan apabila ternyata uang gajian kamu selama ini kurang, karena pengeluaran biaya hidup lebih besar, maka saatnya kamu susun strategi untuk menambah penghasilan. Ketujuh, tak ada tabungan dan investasi. Kalau tetap pusing di akhir bulan dengan kondisi keuanganmu, seperti tetap tak bisa membayar utang atau menabung, bahkan kamu tak punya investasi, maka jelas kamu punya masalah dalam pengelolaan pendapatan. Situasi ini bisa sama seriusnya dengan situasi lain yang digambarkan yang disebutkan tadi, sehingga kamu perlu mengambil tindakan untuk mengatasinya. Bangkit dari keterpurukan keuangan memang tak mudah, tapi kamu harus yakin bisa melakukannya. Lunasi semua utang-utangmu, cari pendapatan tambahan dan mulailah menabung dan investasi. Ingat, kuncinya adalah kamu harus niat dan bersungguh-sungguh supaya keuangan kembali sehat. Ambil tindakan segera. Jika kamu mengalami 7 situasi kesalahan mengelola pendapatan di atas, kita perlu mengambil tindakan segera. Berhentilah berutang dan mulailah mencari penghasilan lain, seperti berbisnis atau mengambil pekerjaan pada waktu jika memungkinkan. Bagi kamu yang merasa mengalami hal ini, apakah kamu siap melakukan perubahan? Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.